Shalom teman-teman, selamat bergabung di ibadah PT dan GP. Sebelum kita mulai ibadah, alangkah baiknya kita untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Teman-teman, mari kita menghadap Tuhan dan bernyanyi dari Kidung Jemaat 15, baitnya yang pertama dan kedua. Saya undang untuk bangkit berdiri. Mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami berdoa ya Tuhan, kami memohon kasih karunia-Mu hadir tengah-tengah kami. Bila mana kami hendak memulai ibadah, kiranya penyertaan-Mu selalu bersama kami, sehingga hati kami hanya tertuju padamu. Bahwa kami mengerti firman-Mu ya Tuhan, buka hati kami, agar selalu menurut dengan perintah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya kepadamu kami berdoa. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, marilah kita menyanyikan lagu Menyenangkan-Mu. Saudara-saudara gerakan pemuda yang diberkati Tuhan dan adik-adik persekutuan Truna yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersatu di dalam doa untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik,
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Anugerahkanlah kami roh-Mu yang kudus untuk menerangi hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan yang boleh kami baca dan kami renungkan memberikan kekuatan hidup dalam masa muda kami hari lepas sehari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Gerakan Pemuda dan Persekutuan Teruna kita berdiri. Kita membaca Alkitab dari kitab Yeskiel pasalnya yang ke-11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Yeskiel 11 ayat 1 sampai 13, firman Tuhan berkata bagi kita, pemimpin-pemimpin Israel dihukum. Lalu roh itu mengangkat aku dan membawa aku ke pintu gerbang timur dari rumah Tuhan, pintu yang menghadap ke sebelah timur. Lihat, di dalam pintu gerbang itu ada 25 orang, dan di antara mereka kulihat Yaazanya bin Asyur dan Pelaka bin Benaya, yaitu pemimpin-pemimpin bangsa. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, inilah orang-orang yang merancang kedurjanaan dan menaburkan nasihat jahat di kota ini, yang mengatakan, bukankah belum lama berselang rumah-rumah kita dibangun kembali? Kota inilah periuk dan kita dagingnya. Oleh sebab itu bernubuatlah melawan mereka, bernubuatlah, hai anak manusia. Maka roh Tuhan meliputi aku dan Tuhan berfirman kepadaku, katakanlah, beginilah firman Tuhan, kamu berkata-kata begini, hai kaum Israel, dan aku tahu apa yang timbul dalam hatimu. Orang-orang yang kamu bunuh di kota ini bertambah banyak, dan kamu penuhi jalan-jalannya dengan mereka. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, orang-orang yang kamu bunuh di kota ini, merekalah dagingnya, dan kota inilah periuk, tetapi kamu akan kugiring keluar dari dalamnya. Kamu takut kepada pedang, tetapi aku akan mendatangkan pedang atasmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan menggiring kamu keluar dari dalamnya dan menyerahkan kamu di tangan orang-orang asing dan menjatuhkan hukuman-hukuman kepadamu. Kamu akan berebahan karena pedang, dan di tanah Israel aku akan menghukum kamu, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Kota ini tidak akan menjadi periuk bagimu, ataupun kamu seakan-akan daging di dalamnya. Di tanah Israel aku akan menghukum kamu, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, karena kelakuanmu tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku dan peraturan-peraturanku tidak kamu lakukan. Bahkan engkau melakukan peraturan-peraturan bangsa-bangsa yang di sekitarmu. Maka sedang aku bernubuat, matilah Pelaka bin Benaya. Lalu aku sujud dan berseru dengan suara nyaring, kataku, aduh Tuhan Allah, apakah engkau menghabiskan sisa Israel? Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap kaum muda yang mau merenungkan firman Tuhan dan melakukannya setiap hari. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Silakan duduk. Gerakan Pemuda dan Persekutuan Teruna yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan pada hari ini bertemakan begitu indah. Homo homini lupus versus Homo homini socius. Pepatah ini adalah pepatah dalam bahasa Latin. Homo homini lupus artinya adalah manusia adalah serigala bagi sesamanya. Manusia adalah serigala bagi sesamanya. Serigala adalah binatang yang selalu punya
hawa nafsu untuk membunuh makhluk di sekitarnya menjadi santapannya. Serigala adalah binatang buas dan umumnya tidak bisa dijinakkan. Serigala berbeda dengan misalnya anjing. Binatang anjing bisa menjadi sahabat manusia, tetapi serigala selalu cenderung ingin melukai, ingin memangsa, dan karena itu dia menjadi musuh para gembala, sebab serigala umumnya senang kepada daging domba. Ketika dikatakan bahwa tema ini homo homini lupus, mau diingatkan betapapun cinta kasih ada di antara umat manusia, namun kecenderungan yang ada adalah manusia biasanya melukai ataupun menyakiti sesamanya. Gerakan pemuda yang diberkati oleh Tuhan dan Persekutuan Teruna, dalam bacaan ini para pemimpin Israel dihukum oleh Tuhan melalui nabinya, Nabi Yeskel. Kenapa para pemimpin Israel ini dihukum? Sebab mereka melakukan dua kesalahan yang begitu mendasar yang tidak boleh dilakukan sebagai seorang pemimpin. Yang dikatakan pada ayat 2 adalah para pemimpin Israel ini merancang kedurjanaan. Merancang kedurjanaan berarti menyusun rencana yang jahat atau memikirkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, karena mereka menaburkan nasihat jahat di kota Yerusalem. Ada dua yang mereka lakukan, merancang dan menaburkan. Merancang berarti mengatur strategi, memikirkan, merencanakan. Menaburkan berarti melakukan. Jadi apa yang sudah dipikirkan kemudian dilakukan. Ini merupakan hal yang luar biasa, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan apa yang mereka lakukan ialah mereka menyampaikan kepada penduduk Yerusalem yang tidak dibuang ke dalam pembuangan bahwa seakan-akan mereka adalah umat yang diberkati, lalu yang dibuang adalah umat yang mendapatkan hukuman Tuhan. Mereka mengatakan bahwa umat yang ada di Yerusalem yang tidak dibuang itu adalah umat yang diberkati, umat yang mulia, umat yang suci, umat yang benar, dan karena itu jauh dari dosa-dosa. Sementara umat yang dibuang adalah umat yang melakukan dosa dan kesalahan. Dalam hal ini mereka pertama-tama menghakimi yang lain, lalu memuliakan diri, seakan-akan diri mereka lebih benar daripada yang lain. Hal kedua yang mereka lakukan dan pikirkan adalah ternyata apa yang dikatakan pada ayatnya yang ke-12. Kelakuan mereka tidak selaras dengan ketetapan Tuhan. Bahkan peraturan-peraturan Tuhan disepelekan, tidak dilakukan, dan mereka melakukan peraturan-peraturan dari bangsa-bangsa lain di sekitarnya. Berarti kehidupan yang mereka lakukan jauh dari kehendak Tuhan. Mereka betul-betul melakukan keinginan daging mereka. Dan karena itu dikatakan mereka adalah dagingnya, dan kota Yerusalem adalah periuk yang melindungi mereka. Sebagaimana periuk digunakan untuk memasak daging, maka daging-daging di dalam periuk tidak akan keluar dari periuk itu. Jadi seakan-akan kota Yerusalem itu melindungi umat Israel, dan karena itu mereka tidak akan dibinasakan. Tetapi Tuhan justru menyampaikan karena rancangan kedurjanaan dan karena nasihat yang jahat, pedang akan menghampiri mereka dan mereka akan diusir keluar dari Yerusalem dalam pembuangan yang kedua. Gerakan Pemuda dan Persekutuan Teruna yang diberkati Tuhan, pada saat Nabi Yeskel menyampaikan hal ini, lalu matilah Pelaka bin Benaya
Satu di antara dua pemimpin yang disebut pada ayat pertama, dan kemudian pada ayat ke-13 dinyatakan kematian Pelaka bin Benaya sebagai satu bentuk keseriusan Tuhan, tidak senang dengan para pemimpin yang berlaku jahat, yang memikirkan kedurjanaan, yang merencangkan hal yang sia-sia. Hari ini Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, gereja kita, berulang tahun yang ke-72 tahun. Usia yang begitu luar biasa. Usia yang sebenarnya cukup tua dibandingkan dengan kita, anak-anak muda dan gerakan pemuda dan persekutuan teruna, yang tentu rata-rata masih belia. Dalam ulang tahun ini kita mau dipikirkan bahwa mari kita merenungkan, janganlah kita menjadi homo homini lupus, manusia yang menjadi serigala bagi sesamanya. Tapi marilah menjadi homo homini socius, manusia yang bermanfaat bagi lingkungan sosialnya, manusia yang saling menghargai sesamanya, manusia yang saling menolong, saling mendukung, saling menopang sesamanya. Jangan kita menghancurkan sesama kita seperti serigala, tetapi jadilah seperti kawan, sahabat, seperti Kristus yang dengan lembut merangkul murid-muridnya, domba-dombanya, kita semua. Coba perhatikan di lingkungan gerakan pemuda dan persekutuan teruna saat ini. Adakah anggota GP yang telah lama tidak pergi ke gereja? Adakah anggota persekutuan teruna yang saat ini sedang bergumul? Mari doakan mereka, ajak mereka ke persekutuan, hibur mereka. Lalu bersama-sama kita membangun pelayanan di gerakan pemuda dan persekutuan teruna. Kalau kita sudah hadir di gereja, mari bersekutu dengan baik. Kalaupun belum sempat hadir di gereja, mari kita mendukung mereka dalam doa dan perhatian melalui grup WA misalnya. Jangan kita memperbanyak musuh dalam persekutuan, tapi perbanyaklah teman dan sahabat. Seakan-akan benarlah kata iklan yang mengatakan, gak ada lo gak rame. Jadi kita juga akan mengatakan itu kepada teman dan sahabat kita. Gak ada kamu gak rame. Ada kamu makin indah persekutuan kita. Ingat, jangan seperti para pemimpin Israel yang merasa aman. Tuhan akan menghukum mereka karena mereka tidak melakukan peraturan dan kehendaknya. Jangan terapkan homo homini lupus, manusia menjadi serigala bagi sesamanya. Tapi terapkan homo homini socius, manusia berharga bagi sesamanya, menghargai sesamanya, mencintai sesamanya. Selamat hari ulang tahun GPIB yang ke-72. Selamat juga buat gerakan pemuda dan persekutuan teruna, generasi muda yang menjadi penerus GPIB di masa mendatang. Perbanyak sahabat, perkecil seteru, bermanfaatlah bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kebenaran firman-Mu membuat kami rindu menjadi pribadi yang membawa manfaat bagi banyak orang. Ajar kami ya Tuhan untuk menggunakan pikiran, perkataan, dan perbuatan kami yang bukan hanya menyenangkan Tuhan, tetapi membawa kebaikan bagi lingkungan sekitar kami, baik di rumah dengan orang tua, kakak, abang, dan adik kami, baik di sekolah dengan teman-teman dan guru kami, para dosen dan rekan-rekan sekuliah kami, maupun juga di tengah lingkungan pekerjaan dengan pimpinan, bawahan, maupun rekan sekerja. Mampukan kami menjadi teladan iman, mampukan kami untuk menjadi pribadi yang Tuhan kehendaki. Jangan jadikan kami sebagai pemimpin-pemimpin Israel yang hanya mengutamakan kepentingan diri dan golongan, bahkan merancangkan kedurjanaan dan memberi nasihat jahat. Jadikan kami sebagai pribadi yang terus-menerus memuji memuliakan nama Tuhan dengan kemampuan dan bahkan dengan kelemahan kami, saling menopang satu dengan yang lain.
Berkati orang tua kami, berkati anggota keluarga kami, guru-guru kami, pengurus gereja, pengurus gerakan pemuda, pengurus persekutuan teruna, seluruh program yang ada, teristimewa menjelang Natal dan Tahun Baru ini. Di tengah pandemi COVID-19, jagai kekuatan dan kesehatan kami. Kami bersyukur gereja kami berulang tahun ke-72 tahun. Biarlah gereja boleh tetap berdiri sampai selama-lamanya. Banyak perbedaan, banyak asal-usul, banyak harkat dan martabat yang berbeda-beda. Adat istiadat, budaya maupun kami semua berbeda. Tetapi kami ingin bersatu dalam persekutuan pelayanan dan kesaksian. Kami ingin mengutamakan yang lain, lebih penting dan berharga daripada diri kami. Kami mau menjadi homo homini socius, berharga bagi sesama. Dan kami tidak mau menjadi homo homini lupus, menjadi serigala bagi sesama kami. Tidak, kami tidak mau akan hal itu. Jadikanlah diri kami ya Bapa jadi berkat dimanapun kami berada dengan pikir, kata, dan perbuatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa sebagaimana doa yang sempurna yang Tuhan ajarkan bagi setiap kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Mari kita nyanyikan lagu dari PKJ 142, baitnya yang pertama dan kedua. Di sini aku bawa Tuhan. Teman-teman, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Kau berikan kepada kami. Kami telah mengumpulkan persembahan yang Tuhan. Kau berkati, semoga bermanfaat bagi gereja-Mu dan juga dapat menyenangkan-Mu. Hanya ini doa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Teman-teman, kita sudah memasuki ibadah akhir. Marilah kita menyanyikan lagu dari Gita Bakti 277, baitnya yang pertama dan kedua. Firman Allah sudah kau dengar. Hai bagi sadar Tuhan utus dirinya.
Gerakan Pemuda dan Persekutuan Teruna yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Marilah kita pulang dan memberitakan Injil firman Tuhan yang telah kita dengar. Dan marilah kita menjadi homo homini socius dimanapun kita berada. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Gerakan Pemuda dan Persekutuan Teruna GPIB Immanuel Tanjung Pandan dari sekarang, esok kekal, sampai selama-lamanya. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati.